بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين شر الباغين شر الحاسدين شر المستقبلين، يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، يختم لنا بالحسن ويجعلنا وإياكم في مستقام رحمته مع اللطف والعافية على ما نوى سلفنا الصالحون، ولما نوينا بهذه الجلسة، ولما نوجد من شيخنا ومعلمينا، وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب، وعلى ما نوى سيد الوالد أبو سيد أحمد موفى بن عبد الله بن حامد الكرم على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. بالله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به بعلوم جميع شيخنا بعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sengaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Seterusnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semalam masalah garing. Seingat bahasan kita masalah garing. Orang nang garing itu diambil oleh Allah melalui perantara 4 malaikatnya. Yang pertama, mengambil kekuatannya sehingga orang nang garing itu lemah. Yang kedua, diambil cahaya wajahnya, di orang garing itu pucat. Ketiga, diambil nafsu makannya, rasa makan nikmatnya itu kada ada lagi, sehingga orang garing kada nyaman makan. Udah kita pahit liar kali, liar pahit kan sama air kok. Liar pahit kan pahit liar. Yang keempat, diambil oleh Allah dosa-dosanya. Jadi 4 orang malaikat yang Allah tugaskan mendatangi orang nang hendak garing itu, SK-nya untuk mengambil kekuatan, cahaya wajah, nafsu makan, dan dosa orang nang hendak garing itu diambil. Lalu bilanya hendak sehat, dibulikakan pulang oleh Allah. Malaikat tadi disuruh berbulik, tapi bertiga aja. Dibulikakan nafsu makan, dibulikakan kekuatan, dibulikakan cahaya wajah, tapi dosanya kada dibulikakan. Malaikat nang keempat ini protes, dan malaikat, ya Allah, dulu kami berempat mengambil bombay. Ini giliran membulikakan, apa ulun kada disuruh pian membulikakan dosa-dosanya. Intir Allah, masalah aku bulikakan, aku supan, aku malu karena hambaku sudah payah, hambaku sudah uyuh menyandang garing nang diterimanya, inya sabar, inya kadang ngeluh, supan aku membulikakan dosanya. Lalu jan malaikat mun pian kada nyuruh ulun, kayak apa ya? Napa nang digawe? Ujar Allah, sudah timbai dosanya to ke laut. Timbai dosanya to ke laut. Malaikat nang keempat ini menuju laut lalu dibuang.
Dosa tadi dibuang ke laut, lalu jadilah dosa tadi buaya. Jadi rupanya buaya-buaya naadan itu reinkarnasi dosa-dosa manusia. Seimbang menurut Imam Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatul Hayawan Al-Kubra. Dosa orang. Jadi buaya itu jelmaan dosa-dosa hamba Allah. Macam riwayat Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Itu kenapa maka hirang? Karena ya dalam riwayat memang ada diceritakan itu gara-gara dosa-dosa manusia. Yang akhirnya batu yang putih dulunya asalnya putih jadilah hirang, yaswaddu berhitam tambah hitam karena dosa-dosa manusia. Nah, pelajarannya semalam adalah ketika seseorang itu garing, ditimpa penyakit, maka ketikanya sabar, dosanya diampuni oleh Allah. Kita beratahan pasti garing. Ada nang kada garing. Nang kada garing itu siapa? Allah aja nang kada garing. Semuaan mengalami perubahan. Al-alam yataghayyar. Al-alam hadis. Wa kullu hadis mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadisun. Alam lah intinya. Ubah mbah nu sehat, mbah nu garing. Mbah nu kuat, mbah nu lemah. Kalau Allah ada, karena Allah punya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah kada sama lawan kita. Itu ya udah pembahasan tentang ilmu akidah. Intinya semalam bahwa orang nang garing dosanya diampuni, titik. Asal sabar. Jangan ngeluh. Ngeluh kayaknya percuma juga. Ada jemampihi ngeluh malah tambah sakit. Arit teh. Puji Allah. Mungkin Allah hendak memberi kita pahala melalui sabar. Mungkin Allah hendak memberi kita pahala munajat melalui rasa sakit yang diberikannya. Kadang manusia kalau sudah kena sakit hanya untungnya ya Allah. Kalau lagi nyaman kada ya Allah lagi sudah. Sudah aritan banyak ya Allah. Ya Allah. Sekira kita tahu. Dan ada lagi yang antiknya, gara-gara garing. Lalu al-istinad ilallah, ilal khaliq. Kalau sudah kayak itu, bersandar hanya kepada Allah, maka tembus lagi kepada bonus-bonus yang lain, diantaranya pengabulan suatu angan-angan. Pengabulan suatu angan-angan. Karena ini hanya mengeluh kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah. Mbah itu kena hanya datang farahan, farajan, dan lain-lain. Jalan keluar, ke lapangan, dari situ biasanya juga timbulnya. Alhamdulillah, sudah kita bahas. Intinya mudah-mudahan pemberataan kita nang ada garing, nang merasa sakit, mudahan kawas sabar dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah berkat rasa sabar, perasaan sabar nang kita arit waktu kita garing itu. Seterusnya hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi Muhammad. Abbas itu adalah saudara dari Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Sama. Yang lain lagi kan ada Abdul Muttalib di antara anaknya Abi Thalib. Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Isi anak Ali. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sama, sepupuan berataan.
Dan ini adalah ulamanya di kalangan para sahabat. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi suah bersabda. Nabi suah berucap. Ujar Abdullah bin Abbas. Apa ujar Abdullah bin Abbas? Meriwayatkan hadis Nabi. Hal alimtum man a'jabal khalqi imana. Tahukah kalian siapa makhluk Allah yang imannya paling hebat? Imannya paling hebat, paling mencengangkan imannya, kuat, keren imannya. Siapa ujar Nabi? Faqalu, para sahabat berkata, iman al-malaikah. Iman nang harat itu ya Rasulullah adalah imannya para malaikat. Ujar Nabi, menyambung ngit sahabat tadi. Wa kaifa la tu'minul malaikatu wa hum yu'ayinuna al-amra. Bagaimana mungkin malaikat itu kada kuat imannya? Karena mereka mendapatkan SK perintah langsung dari Allah. Ya otomatis muamalatnya dengan Allah langsung. Kayak kada kuat. Qalu an-nabiyun. Sahabat pun berkata lagi, sudah amun lain buat malaikat berarti bukan nabi berarti. Para nabi imannya hebat-hebat. Iman mereka iman yang spektakuler. Ya Rasulullah, wa kaifa la yu'minun nabiyyun wal ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Kada apa? Bagaimana mungkin para nabi itu kada kuat imannya? Karena wahyu turun kepada mereka dari langit. Wajar. Qalu, sahabat pun berkata, malaikat lain, para nabi pun lain, ashabaka ya Rasulullah. Kalau kayak itu, iman para sahabat-sahabatmu. Mereka adalah orang-orang yang punya iman yang kuat, iman yang menakjubkan. Sahabatmu, wahai Rasulullah. Apa ujar Nabi? Wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni. Yarawnal mu'jizati minni. Bagaimana mungkin mereka tidak kuat imannya? Sedangkan mereka selalu melihat mukjizat yang Allah berikan kepadaku. Maksudnya apa? Wajar. Malaikat kuat imannya wajar. Karena interaksinya langsung dengan Allah. Para nabi, para nabi iman mereka kuat, wajar. Karena memang mereka makhluk yang memang khusus diciptakan oleh Allah sebagai hamba sang penerima wahyu Tuhan, yaitu Allah. Wajar. Sahabat Nabi, para sahabat ini imannya kuat-kuat, imannya hebat-hebat, wajar. Karena mereka melihat langsung Nabi Muhammad. Mereka melihat wahyu melihat mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Melihat mukjizat wajar, iman kuat. Nampak di hadapan mata. Ranaya buat sahabat kada tahu. Malaikat lain, para nabi pun lain, sahabat-sahabat nabi pun lain. Lalu siapa makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan? Ujar Nabi Muhammad, wa ana, dan saya, unabbi'uhum bima unzila alayya walakin a'jaban nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni fa ulaika ikhwani. Tahu kalian siapa mereka? Mereka adalah kaum, mereka adalah umat, mereka adalah orang-orang yang mereka datang setelah aku tidak ada. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka membenarkanku. Mereka mengikuti ajaranku. Mereka mencintai aku.
Itulah mereka orang-orang yang imannya hebat. Dan mereka adalah saudara-saudaraku. Jadi orang yang percaya lawan Nabi Muhammad, beriman kuat lawan Nabi, mengikuti ajaran Nabi, cinta lawan Nabi Muhammad, itulah orang yang dikatakan imannya yang kuat, imannya yang menakjubkan, dan orang itu disambat oleh Nabi ikhwan, saudara. Dan sahabat lagi, saudara. Dan sanak lawan Nabi Muhammad. Ikhwan itu kan jamak akh. Akh itu artinya saudara. Dan sanak lawan sahabat, mana paraknya? Parak dan sanak. Tapi bujur-bujur, beriman, cinta, mengikuti ajaran, baiat, setia lawan Nabi. Itulah intinya. Jadi Nabi itu sebujurnya berbangga-bangga lawan orang-orang setelah beliau, yaitu kita ini. Nah, kita ini orang nang jina ba'da nabiyina Muhammad. Kita datang setelah Nabi kadada. Dan kita kada pernah lihat Nabi, kita kada pernah bertemuan, kita kada suah umpat duduk lawan sidin, umpat makan umbai kada suah, umpat perang lawan sidin kada suah luar. Hingga dengar mulai kabar bin kabar. Tapi bagaimana keimanan orang wayah ini? Lumayan masih banyak orang-orang yang imannya kuat dengan Nabi Muhammad, walaupun mereka kan sejaman lawan Nabi. Walaupun. Itulah yang dipuji oleh Nabi Muhammad. Namun sahabat Nabi wajar mereka melihat mukjizat. Sedikit-sedikit mukjizat. Oh ya Rasulullah, banyak kita habis. Kayak apa kita kesan minum, kesan makan, kesan mandi, kesan wudu. Ujar Nabi ambil banyak. Sepada banyak, sedikit barang. Lalu dicari kumpulkan banyak, ada semangkok halus banyak. Diandak Nabi tangan sidin situ. Lalu timbullah banyak keluar dari celah-celah jari jemarinya Nabi Muhammad. Ya man tafajjaratil anharu nabi'atan min usbu'ihi farawa jaysh bil madadi. Jarham Ali al-Habsyi, orang yang keluar air di jari jemarinya. Mukjizat Nabi Muhammad. Perang Tabuk, perang Khandaq, perang Badar. Berapa mukjizat yang mereka lihat di situ. Jadi semasa Nabi Muhammad hidup, ada berapa mukjizat yang beliau keluarkan, yang dinampakkan oleh Allah bagi sahabat-sahabat mereka. Apa sahabat Nabi Muhammad? Wajar. Kita kan membakawan lawan orang. Bila kita melihat seorang kehebatannya, tentu kita yakin kecintaannya. Ini kan kabar wata. Tapi zaman ini pun masih ada orang-orang yang rela mati demi Nabi Muhammad. Demi Rasulullah rela mati. Demi Nabi Muhammad siap dihina. Demi Nabi Muhammad siap dipenjara. Demi Nabi Muhammad siap diembargo, siap di apa dengarannya? Intimidasi dan lain-lain. Semuanya demi Nabi Muhammad. Itu ajabun nas imanan. Demi Nabi. Mudah-mudahan nih kita duduk di sini demi Nabi juga. Duduk di masjid, tulak ke majelis, tulak ke pengajian demi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan itu digolongkan orang-orang yang imannya menakjubkan menurut versi Nabi Muhammad. Namun kada gara-gara Nabi, apa kita duduk sini? Ya kan di rumah, pulang balik ke YouTube, melihat Android, buka HP ya, nonton TV, ngobrol santai, ngopi. Tapi hakun datang ke masjid, hakun datang ke majelis, hakun datang ke pengajian, hakun tulak ke orang maulid. Amun kada gara-gara Nabi itu sejujurnya rugi. Tapi mun gara-gara Nabi liwar mantungnya manusia itu. Takjub Nabi Muhammad. Bahkan disambat sidin, faulaika ikhwani. Mereka lah dang sanakku. Diakun dan sanak oleh Nabi, haratnya bang.
Dia aku dang sanak. Tanang aja dang sanak aja. Nyaman kalah. Padahal patoh gin kada kita. Mulia gin kadainya. Ini Nabi Muhammad menyambat dang sanak. Alhamdulillah lah. Diceritakan bahwa suatu hari, sini ada kisah, Ukiya, anna yawman minal ayyam ijtama'atil kuffar fi dar Abi Jahal. Idakhala rajulun yuqalu lahu Tariq As-Saidalan. Dikisahkan dulu ada orang-orang berkumpul di rumahnya Abu Jahal. Orang-orang kafir Quraisy kumpul di rumah Abu Jahal. Pas lagi kumpul, datang orang nang bengaran Tariq As-Saidalani ngarannya. Tariq As-Saidalan, Tariq ngarannya. Lalu ujar si Tariq, ma ashal alaina qatla Muhammad. Bahasa kita tuh, amun hendak membunuh Muhammad itu sutil banget. Ah, main aku sutil, lain kutil. Kutil, napa kutil? Butir kan? Amun hendak membunuh Muhammad tuh gampang aja, ujar si Tariq nih. Buanmu kan mulai dulu hendak membunuh Muhammad. Anehnya memuyaki, karenanya ganggu bisnis kita. Karenanya yusafihu ahlamana, yufarriq bainal mar'i wa zawjih. Macam-macam. Ini tuh tukang sihir, tukang belah umat, tukang adu domba, tukang cerai antara suami dan istri, anak dan orang tua. Muhammad tuh disingkirkan, mau kada mau. Amun buhan mau hendak membunuh, nyaman benar, subtil aja si Tariq. Datang-datang, kayak itu ucap. Nah, apa aja si Tariq? Lawit tafaktum ala qawli, amun buhanmu setuju dengan perkataanku ini, ya sudah kena aku nggawinya. Qalu kaifa ya Tariq? Orang-orang kafir Abu Jahal dan kawan-kawan Tariq kayak pegangan membunuh dia mau nyaman tuh. Caranya kah dia Tariq? Inna Muhammadan istanada ila jidaril Ka'bah. Walau dhahaba wahid minna ya warama hajaran kabir fawqil Ka'bah lahalak min sa'atih. Muhammad tuh katuju bersandar di dinding Ka'bah. Di orang wah ini banyak tuh bersandar di dinding Ka'bah. Pipi lah digisang-gisang di dinding Ka'bah. Itu macam-macam. Berabut. Sampai bebinian umpat dia berabut. Jangan. Tidak boleh bebinian. Bebinian tuh jauh-jauh aja. Wa yusannu lil mar'ati, disunnahkan bagi perempuan anta tufa, bahwa dia tawaf seorang perempuan yabta'id minal Ka'bah, agak jauhan dari Ka'bah. Melalakian beparak sunnah, bebinian menjauh. Ini kada bebinian mencucus di umpat beparak. Bulik ke kampung kena bebangga-bangga. Aku kam kawa mencapai Ka'bah. Nah, bagaimana mencapai Ka'bah tuh? Aku kam kawa mancung Hajar Aswad. Nah, bagaimana istimewanya cium itu? Sunnah Nabi ditinggalkan. Dan Nabi berjauh. Ini binian kada recommended yang Hajar Aswad. Jangan belajari. Walau di mana di orang dak tulakan tuh apa itu? Manasik jangan dilajari binian yang Hajar Aswad. Kadang mungkin ada keadaan nang Hajar Aswad itu sunyi dari lelakian zaman now tuh kada ada lagi sudah. Kecuali bini raja halnya kawa sarahnya itu kayaknya bisa dilajari. Ajari sunnah Nabi aja itu naharat. Berjauh dari Ka'bah, jauh. Apalagi nyewa. Kada ujian urang. Waktu semalam waktu kami tulak datang bayi orang kawan jadi sidin aku cium Hajar Aswad, alhamdulillah ya sidin
nyewa guide bertiga di Regapura nggak pulang. Muha orang disikutinya oleh orang sewaan gitu. Nang dicari Hajar Aswad. Alhamdulillah. Sayyidina Umar aja kada hendak nyium Hajar Aswad. Amun kada Nabi nang mencium ikam nih Hajar Aswad teh. Cakap kada Nabi cium ikam kada jangan hendak mencium ikam. Betul hawara. La yanfa' wa la yadur. Ikam ni kada bermanfaat, ikam ni kada bermudarat. Cuma aku lihat nabiku, kekasihku, Habibi Muhammad menciummu, maka aku ikuti itu. Bukan gara-gara ikamnya, gara-gara nabinya. Anda tadi. Jadi ujar si Torik, bila hendak membunuh Muhammad, gampang. Muhammad tuh biasanya bersandar di dinding Ka'bah. Karena bilanya bersandar, kita naik ke atas Ka'bah, bawa batu ganal-ganal, gugurakan mulai atas, mati yang sutil. Dikiranya itu nyaman. Dianggap kayak kita. Aja ada ular, kayak panik ini, kayak panik. Biar kawan, para ularnya, ikuti kepalanya, jatuh, lawan pulau parang, lawan tokol kan. Mati ya modelnya semudah itu kah? Oh kada, itu ular mengatuk mengikuti kepalanya tuh kayak mana? Ini Nabi Muhammad kalau wali aja hendak disakiti Allah nang turun tangan kayak apa dengan Nabi Muhammad? Ada kekasih Tuhan kalau dibiarkan tersakiti itu kada mungkin. Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan walan tara min waliyyin ghairi muntasirin bihi wala min aduwwin ghairi munajimi. Syakis silah. Ada bakalan. Sima tumayyizuhum. Ada bakalan. Sudah itu kita bahas dahulu kabila itu. Walan tara min waliyyin ghairi muntasirin bihi wala min aduwwin ghairi munajimi. Walan taro kada bakal mustahil menurut hukum akal mustahil ada seorang wali ghairu muntasir yang kada ditolong oleh Allah. Kada mungkin kalau ada abah sayang lawan anak ketika anaknya terancam bahaya, mana ada abahnya berdiam. Ayam aja anaknya diparaki orang mencucor kada bertahan. Di manusia melihat anaknya lagi dalam bahaya, sayang berarti Allah lebih sayang dari siapapun terhadap Nabi Muhammad dan para kekasihnya, maka wajar dan pantas Allah nang bertindak. Suatu ketika ini si Tariq naik ke atas Ka'bah membawa batu saling gonolan, niat hati hendak menggugurkan tepat di atas kepalanya Nabi Muhammad, membawa hajaran kabiran, batu nang gonal sampai ke atas. Faramahu ilan Nabi alaihi salam, lalu digugurakannya batu ke kepala Nabi. Nabi di bawah, digugurakannya batu nang gonal, lang digugurakan batu pang apa. Fakharaja min jidaril ka'bati hajaran. Fakharaja min jidaril ka'bati hajarun. Wa akhadha dhalikal hajar fil hawa. Hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mawdi'. Saqatal hajar 'ala al-ard. Ujar kita, waktu batu digugurakan dari dinding Ka'bah keluar batu lagi. Ya ada penghalang lah. Menghalangi batu gugur, ada penghalang. Jadi batu ini kada sampai ke kepala Nabi. Ada batu yang keluar dari dinding Ka'bah, menahan daripada batu yang gugur tadi. Sampai Nabi beres di situ. Imbah Nabi beres, lalu batu yang timbul dari dinding tadi pun kembali lagi ke posisi awal seperti sedia kala. Lalu batu yang digugurkan tadi mendebuk ke bawah. Ini pertolongan Allah untuk para walinya. Tadi nasnya itu, walan tara min wali ghairu muntasirin
Wasaqatal hajaru 'alal ardi. Gugur batu itu ke bumi. Wadahharajal jidar ila mawdi'ih. Lalu dinding Ka'bah tadi pun kembali ke seperti semula. Shara kama kana. Maka itulah kejadiannya. Sampai mereka heran. Si Tariq ini bingung. Fanazal minal Ka'bah wa ja' baina yaday Rasulillah wa aslamu hasuna islamu. Lalu si Tariq ini turun dari Ka'bah, didatanginya Nabi Muhammad, dikesahakannya nyembah Islam dan Islamnya baik. Kenapa nyembah Islam? Kenapa imannya kuat? Karena dia melihat mukjizat Nabi Muhammad. Kita zaman now, wah ini ada kita lihat mukjizat Nabi. Ada. Tapi kita percaya dengan Nabi Muhammad. Kita cinta lawan Nabi, kita suka lawan Nabi, kita bela-bela Nabi Muhammad. Itu tadi harapan kita, mudah-mudahan kita datang ke sini, kita duduk di sini, kita hakul mendengar ilmu dari ulama-ulama pengarang kitab ini. Ada niat lain diantaranya yang baik-baik, dan satu diantara niatnya itu adalah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk menjadi orang-orang yang imannya menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Islam si Tariq. Ini kisah melajari lawan kita bahwa orang dulu banyak nambah iman gara-gara melihat mukjizat. Melihat hanya kita ada. Kena pulang kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu dalam ketaatan, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, selalu dalam keafiatan, selalu istiqomah meneladani Nabi Muhammad sehingga menjadi umat beliau yang dicinta oleh Allah. Dan mudah-mudahan selalu bawa iman, bawa Islam, bawa ihsan sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.